Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 535, apakah kalian benar-benar tidur terpisah? Tang Yan tersenyum santai. Profesor, saya akan mengandalkan Anda di masa depan. Tentu saja. Profesor itu membalas senyumnya. Setelah itu, Tang Yan menyilangkan lengan di dadanya dan melirik Feng Shanshan sebelum meninggalkan laboratorium forensik. Profesor itu melirik Feng Shanshan. Dia tidak bisa menahan tawa. Bagaimana? Bukankah aku sudah bilang kalau dia tampan? Wajah Feng Shanshan memerah. Bukan karena seorang pria sehingga wajahnya memerah, tetapi karena dia tertangkap basah melakukan hal-hal buruk. Dia merasa malu. Orang itu sama sekali bukan seorang pria sejati. Dia bahkan tidak tahu cara mengetuk pintu. Anak itu seharusnya tingginya 185 cm. Dia tinggi, tampan, dan kuat. Kau lihat lengannya. Semua ototnya. Dia seksi, Shanshan. Dia adalah tipemu Kiki. Jangan jadikan Kiki tamengmu. Kiki sudah punya yang terkuat. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pria lain? Sebaliknya, kamu harus memikirkan masa depanmu. Feng Shanshan tidak banyak bicara. Dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan tugasnya. Pria itu sepertinya bukan orang dengan IQ tinggi. Dia bukan tipe pria yang akan menuruti wanita. Kalau tidak, dia tidak akan melontarkan komentar mengejek seperti itu untuk mempermalukannya. Sungguh lidah yang beracun. Betapapun kerasnya seorang lelaki, ia akan melunak ketika bertemu dengan wanita yang dicintainya. Feng Shanshan merajuk. Larut malam, ketika dia naik taksi pulang, dia melihat Tang Yan lagi. Untuk mencegah terjadinya situasi yang canggung, dia bersembunyi di balik kaca. Setelah beberapa saat, dia melihatnya pergi dengan sepeda motor. Keren sekali. Tetapi tentu saja Feng Shanshan tidak akan mengakui bahwa dia tertarik pada pria itu. Di rumah Lu, saat Lu Qianqian pulang, Lin Muan sudah kembali ke akademi kepolisian. Melihatnya pulang terlambat, Mama Lu bertanya apakah ada sesuatu yang buruk terjadi. Lu Qianqian duduk di sofa dan menjawab. Prediksi Muan benar. Paman termuda benar-benar ingin menyebarkan berita itu. Namun, orang-orang kita berhasil menghentikannya tepat pada waktunya. Aku telah mengatur rapat umum dengan para pemegang saham. Sudah waktunya untuk membereskan semuanya. Kamu sudah bekerja keras, anakku. Mama Lu mengambil sebuah bungkusan dari meja. Ini untukmu. Aku tidak tahu siapa yang mengirim ini. Ibu, apakah ibu tidak takut kalau itu bom atau semacamnya? Tidak seberbahaya yang kamu kira. Mama Lu tertawa. Seharusnya itu semacam produk kosmetik dari seseorang. Lu Qianqian membuka kotak itu. Isinya memang seperangkat produk kosmetik mewah. Kemudian, dia membaca kartu itu. Terima kasih untuk terakhir kalinya. Terakhir kali. Tiba-tiba dia tersadar. Aku tahu siapa yang mengirim ini. Siapa? Bibi Muan. Kiki dan aku menyelamatkannya beberapa hari yang lalu, jawab Lu Qianqian. Aku tidak menyangka dia adalah seseorang yang tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Mungkin ini sudah diatur oleh Tuhan. Kamu ditakdirkan untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Lin. Mama Lu berjalan ke meja makan. Ayo kita makan. Muan sudah mengingatkanku untuk memastikan kamu makan tepat waktu. Kamu tidak bisa membuatku mengingkari janjiku. Baiklah, Ibu. Suasana di ruang makan keluarga Seng agak tegang. Mata Gu Ziling merah dan berkaca-kaca. Mungkin dia terlalu kewalahan. Huran sedang bersiap-siap untuk bertemu paparazi terkenal itu, jadi dia terlalu sibuk untuk menanggapinya. Namun, sebelum makan malam selesai, Gu Ziling tiba-tiba bertanya kepada kakak ketiga, saya mendengar pelayan mengatakan bahwa selalu ada selimut di sofa dan satu lagi di tempat tidur di kamarmu. Apakah kalian berdua tidur terpisah? Seng Bowen terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kami belum melakukannya. Baguslah kalau begitu. Kupikir kau berpura-pura punya hubungan atau membuat kakak ipar kesal karena suatu alasan. Gu Ziling bertingkah seperti kakak ipar yang suka ikut campur dan peduli pada mereka. Kamu harus mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu, kakak ipar kedua, kata Huran dingin. Benar. Keluarga Gu akan segera bangkrut. Sepertinya aku tidak punya hak untuk mengurusmu sekarang. Itu saja. Kakak iparmu hanya peduli padamu. Kau tidak perlu mengubahnya menjadi pertengkaran setiap saat, kan? Tanya Seng Kai. Aku tahu kakak ipar ketiga membenci Ziling. Namun karena semuanya sudah berlalu, kau harus belajar untuk melihat ke depan. Masa lalu biarlah berlalu. Ayo makan. Huran memutar matanya. Pasangan ini sangat suka berakting setiap hari. Gu Ziling sama hebatnya dengan ayahnya dalam hal itu. Dia bisa sangat sombong suatu hari dan sangat baik padamu di hari berikutnya. Kau bahkan tidak bisa mengikuti jejaknya. Setelah makan malam, keluarga itu pergi jalan-jalan. Namun, Huran menghentikan Gu Ziling di tengah jalan dan bertanya, trik apa yang kamu mainkan kali ini? Kenapa aku harus melakukannya? Aku hanya berpikir bahwa kamu tidak tidur dengan kakak ketiga, jadi aku bertanya.
Aku hanya khawatir. Apakah kamu benar-benar baik hati? Huran tidak akan mempercayai omong kosongnya. Ngomong-ngomong, apakah kalian benar-benar tidur terpisah? Kalian tahu apa maksudku? Huran melotot ke arah Gu Ziling dan pergi. Itu bukan urusanmu. Awalnya aku berjanji pada Sengkai untuk menjadi pasangan kontrak. Namun, pada akhirnya, kami saling jatuh cinta. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu seharusnya tidak punya masalah dengan kakak ketiga. Kalian berdua tidak punya pengalaman dalam percintaan. Namun, dengan kondisimu di masa lalu, siapa yang akan tertarik padamu? Setelah mengatakan itu, Gu Ziling pergi sambil menyeringai, meninggalkan Huran yang berdiri di trotoar, tidak tahu harus berbuat apa. Memang benar dia dan kakak ketiga bukanlah pasangan sungguhan. Namun, masalah ini harus tetap dirahasiakan dari orang lain, terutama kakek. Jika tidak, dia akan berpikir bahwa mereka beraksi untuk menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bagaimanapun, kakak ketiga memang berada dalam posisi yang mengkhawatirkan sebelum menikahinya. Berkat pernikahan inilah dia mendapatkan kembali kepercayaan kakeknya. Kakak ketiga dipanggil ke ruang belajar oleh kakek Seng karena hal ini. Benarkah yang dikatakan kakak iparmu tadi? Ada apa? Kakak ketiga pura-pura tidak mengerti. Tidur terpisah. Apa yang kalian berdua lakukan? Kalian sudah menikah. Apa lagi yang kalian inginkan? Kakek, kami menikah setelah beberapa kali bertemu. Kami belum memiliki hubungan yang kuat, jadi kami ingin saling memberi waktu. Omong kosong. Apa kau benar-benar ingin aku mendesakmu melakukan hal-hal seperti itu? Segeralah punya bayi. Hentikan semua omong kosongmu itu. Kakek Seng berteriak dengan marah. Aku tidak bisa mengandalkan kakak kedua untuk ini lagi. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Kau harus melakukannya malam ini. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Kakak ketiga bingung dengan kata-kata kakeknya. Mengapa dia tidak bisa mengandalkan Sengkai? Lagi pula, berapa umurnya sekarang? Bagaimana dia bisa memaksa anak muda untuk berhubungan seks? Sebenarnya, Gu Ziling sengaja menyebutkan hal ini di depan kakek Seng. Dia tahu kakek Seng takut kakak ketiga akan menyusahkannya. Jika dia menceraikannya, keluarga Seng akan kehilangan pendukung yang baik lagi.